Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia 7 ayat 1 sampai 73. Saya bacakan ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang telah lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Yerubabel. Ulang, mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 652 orang, Bani Pahat Moab, yakni Bani Yeshua dan Yoab 2.818 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 845 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani Binui 648 orang, Bani Bebai 628 orang, Bani Argad 2.322 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bigwai 2.067 orang, Bani Adin 655 orang. Demikian firman Tuhan. Ayat 21, Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang, Bani Hasum, 328 orang, Bani Besai, 324 orang, Bani Harif, 112 orang, Bani Gibeon, 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa, 188 orang, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yearim, Kefira dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1.254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang Yeriko 345 orang,
Orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang. Bani Senaa 3.930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1.052 orang. Lanjut ke belum Ya, ada. silakan Ibu Reina. Oke, kalau gitu Ibu Vivin ya, minta tolong Bu Vivin. Baik, Bu Ana, saya lanjutkan. Bani Pasyur 1.247 orang, Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagabba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meonim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Balsit, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nesiah, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefatsa, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena ia tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak.
Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Bu Sarma. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 38. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Titikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Mitilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ.
selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kujunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan setiap hari selalu baru, setiap pagi, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, ya, karena selalu ada rema yang baru setiap pagi. Luar biasa. Kenapa nih? Sebentar ya. Ya, oke. Sorry ya, tadi tiba-tiba lah laptopnya ke restart ya. Oke, sebentar, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ke restart sendiri. Sign out sebentar ya. Oke, sudah bisa ya. Oke, sudah bisa.
Jadi menyalakan videonya, tapi tiba-tiba hang laptopnya. Zoom itu memang berat sekali ya, makanya saya selalu bilang, teman-teman kalau begitu ada suara lolongan, Zoom-nya tidak bisa di-restart, jangan ditungguin. Langsung dimatikan saja laptopnya, dinyalakan lagi. Karena Zoom itu memang berat sekali ya. Apalagi kalau begitu sudah masuk, sudah banyak, punya Anda juga ikut berat. Ya, entah kenapa memang begitu ya. Zoom itu memang berat sekali, apalagi kalau jumlahnya sudah banyak ya. Kalau sudah banyak. Nah, yang jadi co-host juga sama. Jadi begitu, langsung diaborsi aja ya. Laptopnya langsung di shutdown total saja. Nah, nggak akan rusak percaya saya ya. Butuh sampai ribuan kali di shutdown, di booting paksa baru rusak itu. Jadi nggak sekali, 2 kali itu nggak akan rusak. Ya, jadi Zoom itu memang begitu ya. Nah, jadi punya saya satu pakai Core i5, satu pakai Core i7 ya. Laptopnya sama saja, Zoom-nya sering error begitu ya. Jadi memang berat ya. Yang di iPad juga sering ngadat juga ya, karena memang kita sekali masuk kan orang puluhan ya, jarang Zoom seperti kita orang masuk datang langsung puluhan, hampir 100. Ini aja sudah berapa nih? Sudah 57 ya. Oke. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tidak berilusi dan hatinya aletheia, ya murni kepada Tuhan. Nah, di hari-hari ini ya Anda melihat banyak sekali pertunjukan gratis, drama sinetron ya, para YouTubers, para hamba Tuhan, para gembala-gembala, penjaga-penjaga palsu. To the point saja. Tadi apa ciri khasnya? Tolong di Waduh, ini netnya Pak Paul ini turun naik rupanya ya. Bu Vivin sekarang jadi host, Bu. Bapak Ibu maaf nih, ada gangguan sedikit. Oh, hilang suara ya Pak. Iya, Bu Vivin sekarang host loh. Iya Pak, turun ya internetnya ya. Ya turun rupanya lepas. ya oke. Terima kasih ya. Saya nggak tahu kenapa ini Zoom-nya yang dari Zoom utamanya beristart terus ya. Ya. Nah, ini saya pakai iPad Zoom-nya. Dan apa kita akan saja daripada jadi gangguan. Sebentar, saya mesti cek juga. Oke. Ya, oke, sudah bagus ya. Oh, terlalu ini ya, terlalu berat. Sebentar. Ya, terlalu dekat ya ini ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Sudah ditampilkan ayat yang ke-29 ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Wah, serem ya. Tidak menyayangkan kawanan itu. Wah, saudara kebayang enggak bahwa orang-orang yang mengembalakan Anda, orang-orang yang menjadi pemimpin Anda,
Ternyata mereka adalah serigala-serigala ganas. Ya. Dan tiba-tiba saudara nanti sudah ada di neraka. Anda nggak ngerti, Anda pikir Anda sudah diselamatkan kan? Pertanyaan-pertanyaannya, apakah aku sudah masuk surga kan? Ya Pak, ya masuk surga. Yang penting sudah dibaptis. Enak aja. Masuk surga, sembarangan. Siapa yang bilang? Kamu itu harus lahir dari air dan roh. Harus lahir dari air dan roh. Wah, itu penting banget ya. Lahir dari air dan roh itu. Banyak orang yang mengklaim dia akan masuk surga, begitu enak sekali. Wah, ya itulah makanya kemudian orang-orang Islam dan orang-orang liberal menjadi bingung. Ya, bingungnya kenapa? Loh, kalau gitu aku tak berzina tiap hari mangkal di Alex, aku tak bohongi istriku, tak selingkuhi, tak ini, tak selalu bikin segala macam, kok diampuni, ya kan? Kok diampuni, kok predestinasi, toh akhirnya juga selamat gak selamat, kita udah pasrah saja. Nah itu saudara, karena ketidaktahuan, ya pengajaran-pengajaran itu kemudian begitu nggak ngerti diasumsikan, makanya ikut kelas evangelis. Karena di kelas evangelis Anda diajari bagaimana menggali firman Tuhan tanpa asumsi, tanpa pemikiran kita sendiri, tanpa menggunakan asumsi-asumsi apa namanya yang ini kan Bapak Gereja sudah bilang begitu. Bapak Gerejanya saja belum tentu selamat, saudara. Mungkin jangan nggak percaya. Bapak Gerejanya saja belum tentu selamat, ya. Nah, kecuali para rasul saja yang satu masuk neraka, Yudas itu, ya kan? Kalau orang yang berkata bahwa Yudas tidak masuk neraka, karena orang itu adalah Yudas, ya, karena orang itu adalah pengagum Yudas dan memang kelakuannya kayak Yudas. Jadi Anda maklum saja, ya, bagaimana ada orang yang berkhianat, ya, mencium untuk mengkhianati saudaranya itu tidak masuk surga, tidak masuk neraka, ya. Alkitab jelas menulis pengkhianat tidak masuk surga. Ya, Alkitab jelas menuliskan seperti itu loh, kok bisa ngarang-ngarang. Dari mana ceritanya coba? Ya, nah, Anda diajari, Anda punya pengajar-pengajar yang seperti itu, yang tidak menggunakan akal sehatnya, ya. Yang penting perpuluhan, masuk surga. Wah, nanti kalau sudah didoakan kalau mati dia pada orang ini suci saleh, bla 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 bla. Wow, terus nanti ada pendoa yang lihat, saya melihat, wah, orang ini ada di surga. Lihat, wah, saya lihat rumahnya begini. Wah, gundulmu peang. Tanya dulu, diakonia enggak? Oh enggak, waduh, dijamin enggak masuk surga. Dijamin enggak masuk surga. Ya kan, pernah rajin diakonia enggak? Aduh, jangan cerita surga deh. Aduh, jangan cerita surga. Makanya Anda dan keluarga Anda ajari anak-anakmu untuk diakonia. Ya, jadi ya. Mami saya saja sakere-kerenya mami saya dulu saja diakonia loh. Sakere-kerenya kami pun kami berbagi loh dengan sesama loh. Jadi jangan ada alasan inilah itulah. Oh, kami punya nasi, punya beras 1 kilo saja begitu. Kita bagi, saudara. Kita bagi. Orang kalau lahir baru itu ya tidak mungkin tidak berdiakonia. Ya, tapi balik lagi jangan ke sana dulu. Endingnya tetap ke sana, saudara. Ending percaya semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, endingnya itu nanti diakonia. Ya, endingnya tetap Anda disuruh diakonia. Anda nggak bisa mengelak. Tapi kita lihat tahapannya, ya, serigala ganas ini. Dia mau mengambil keuntungan darimu. Dia tidak peduli dengan pengajarannya benar apa enggak. Yang penting Anda tertarik dengan pengajarannya. Yang penting Anda merasa, wah, bakal masuk surga. Yang penting Anda happy. Dan uang Anda masuk ke kantongnya pendeta itu. Pengajar-pengajar itu. Ini adalah warning-nya.
supaya Anda berhati-hati. Ya, Iya. supaya Anda berhati-hati Ya, enak. dengan pengajaran-pengajaran. Atas meja. Berbahaya ya, berbahaya sekali. Nah, kemudian saudaraku, ketika Anda sudah terjebak di sana, waktu mau keluar, Anda akan ditakut-takutin. Hati-hati loh, hati-hati loh. Mengenai pengajaran, saya selalu berkata kepada saudara, baca 1 Tesalonika 5 ayat 21, jangan ujilah segala sesuatu. Dan cara kita membaca Alkitab selalu 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis. Ya, itu solusinya. Supaya Anda jangan terjebak di dalam semua retorika para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang sedang ngincer dompet Anda. Gilbert, Pak, Gilbert lagi. Jangan bahas Gilbert ya. Ya, nggak apa-apa, bahas Gilbert juga nggak apa-apa sih. Ya, pokoknya siapa saja. Siapa saja pokoknya. Ya kan, kebetulan Gilbert adalah ikon di komunitas kita, menjadi ikon ya kan, karena kan lemukin akinuk. Nah, yang penting saudara cek 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah semua pengajaran-pengajaran itu, apakah benar tertulis demikian. Anda baca Kisah Rasul 17, orang-orang Kristen di Berea itu suka membaca kitab suci, kalau ada pengajaran baru dicek dulu benar enggak. Itu Pak Hawi itu paling teliti itu ya, kalau ada pengajaran. Ini kalau ada yang ngajar-ngajar aneh-aneh gitu ya, Pak Hawi itu suka kaget. Ini ayatnya dari mana ya? Nah, ini kalau sudah turun mimbar biasanya ditanya ya. Anda belum pernah ditanya sama Pak Hawi kan? Nah, Pak Hawi itu paling teliti yang begitu-begitu ya. Paling teliti. Nah, kenapa? Karena Pak Hawi terbiasa menjadi penjaga ya. Nah, ada orang yang terbiasa menjadi penjaga. Nah, gitu ya. Sebentar, saya sudah dapat koneksi. Oke, sudah stereo lagi ya sekarang ya. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa mati ya. Oke, anyway. Nah, saudaraku, maka dari itu Anda kudu jaga siapapun yang ngajar. Ya, mau itu teman lama, mau itu pendeta tua, pendeta muda, enggak urusan. Kadang-kadang yang muda, yang baru justru yang benar. Yang penting sesuai yang tertulis enggak? 1 Korintus 4 ayat 6. Itu Anda tidak boleh meleset 1 Korintus 4 ayat 6. Sekali Anda meleset, belai pokoknya. Jangan melampaui yang tertulis. Kedua, ujilah segala sesuatu. Ada tertulis enggak? Ya. Ingat-ingat ya, saya ngomong bolak-balik ya, supaya Anda ingat ya, supaya Anda ingat. Itu ada orang Kristen di Berea, ada ayatnya di Kisah Rasul 17, ya, ayat 11, tolong tampilkan yang. Kisah Rasul 17. Ayat 11, ya, orang Kristen di Berea. Nah, supaya tampilkan supaya Anda ngerti ya, bahwa Anda harus cek setiap hari, selidiki setiap kali ada firman, adakah tertulis demikian. Nah, kedua saudara, ketika kita ada orang-orang yang menginginkan emas perak permata dalam hidupmu dari jemaat. Anda memang harus memelihara hamba Tuhan. Yang Anda mendapat berkat rohani, Anda pelihara, Anda cukupkan. Tetapi bukan membuat hamba ini menjadi selebritis. Anda menghormati karena dia seorang pewarta firman Tuhan. Tetapi bukan menjadikannya selebritis, apalagi menjadi anjing-anjingnya yang menggonggong, menyalak bener salah, pokoknya pokoknya panutanku sing paling bener. Oh, hati-hati. Makanya disebut anjing-anjing. Ya, di dalam Wahyu 22 ayat 15, anjing-anjing tidak masuk kerajaan surga. Karena anjing-anjing ini akan membela tuannya, akan kembali kepada muntahnya, yang penting memuaskan hatinya dia. Ya, yang penting memuaskan hawa nafsunya dia.
Nah, kemudian si majikan dari anjing-anjing ini akan memanipulasi Anda balik lagi untuk memindahkan uang dari kantongmu ke kantongnya pribadi. Beda kalau Damaris itu tidak ada maksud saya ke pribadi. Ya. Nah, Anda harus berjaga-jaga, berhati-hati terhadap semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, para penjaga. Makanya salah satu tindakan yang dilakukan oleh Nehemia ya waktu menjaga supaya Yerusalem itu yang lagi kacau balau baru dibangun, ya kacau balau sekali, supaya jangan disusupin. Nah, maka dia tidak mudah membuka pintu gerbangnya saat masih gelap. Masih remang-remang, enggak boleh. Begitu matahari udah terang benderang, baru boleh dibuka. Karena kadang-kadang orangnya kelihatannya halus, lembut, baik, ngomongnya bisik-bisik, parlente, Anda terhipnotis. Anda terhipnotis, ya. Itulah sebabnya saya tidak memoles penampilan saya. Supaya apa adanya. Apa yang nampak di luar itulah yang di hati, itu yang di dalam pikiran. Supaya nampak buku yang terbuka. Supaya saya bisa berkata kepada Anda, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang berpura-pura baik, ya, yang tahu ya istrinya, ya kan? Yang tahu ya siapa ya karyawannya, full timernya. Wah. Yang tahu ya anak-anaknya. Nah, ngeri ya, ngeri. Makanya kalau Anda lihat di dalam Nehemia tadi, pintu gerbang nggak boleh dibuka buru-buru. Anda jangan mudah menerima pengajaran baru. Ya, tadi. Dan ada yang dalam remang-remang, orang yang hidupnya tidak transparan. Hati-hati. Orang yang hidupnya tidak transparan ini, ya, dia akan kelabui Anda dengan nama baik, apalagi reputasi, apalagi lihatlah, wah, selebritis. Lalu Anda terhipnotis sehingga Anda mau nanya sungkan, Pak, kemarin saya titip uang sudah disampaikan belum? Anda sungkan mau nanya, sampaikan. Nah, jangan sungkan kalau masalah uang. Ya, jangan sungkan, nggak usah ribut, tapi cukup Anda ngerti bahwa orang ini tidak bisa dipercaya. Saya tidak nyindir siapa-siapa. Saya sedang mengingatkan Anda. Makanya pintu gerbang Yerusalem tidak boleh dibuka ya sebelum panas terik. Karena satu, nggak boleh buru-buru nerima orang nggak jelas. Dua, harus transparan semuanya, terang benderang. Orang yang tidak mau terang benderang, wah itu bahaya itu saudara. Ya. Ketiga, kenapa pintu gerbang tidak boleh dibuka buru-buru? Ya kan? Anda jangan buka ya hatimu buru-buru. Ketika ada orang konseling, follow up, begitu nanti follow me, hawa nafsu. Hamba-hamba Tuhan ini akan deket-deket Anda pertama, lalu tempel-tempel, lalu pegang gerayangi Anda. Itu sudah terjadi di gereja-gereja. Di mana-mana. Akhirnya jatuh bareng. Bingung kalau sudah begitu. Panutannya sudah jatuh. Dia sendiri mau teriak takut. Itu kenyataan saudara. Sudah banyak orang cerita sama saya. Ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Miris, lah mau ngomong apa? Kamu lapor polisi saja. Kalau ada hamba Tuhan cabulin Anda, lapor polisi. Jangan takut. Ya. Kalau ada hamba Tuhan cabulin Anda, lapor polisi. Karena yang namanya cabul itu nggak ada ampun.
Nggak bisa, Anda harus laporkan polisi. Yang namanya percabulan itu. Karena kalau Anda cuma lapor ke sinodenya, percuma, cuma disetrap doang. Kapok nggak hamba Tuhan ini? Enggak, besok kan bikin lagi yang cuma disetrap doang. Korbannya gimana? Ya kan? Nah, itulah makanya jangan buka gerbangmu lebar-lebar keluargamu kepada hamba Tuhan untuk konseling kamu berdua, perempuan sama laki-laki. Jangan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anda harus lebih percaya sama suamimu daripada sama pendetamu. Anda harus lebih percaya sama istrimu dari sama pendetamu. Ya, pendeta hamba Tuhan hanya sebagai fasilitator membimbing Anda, ya, bukan untuk akrab-akrab sehingga Anda lebih akrab dengan pendeta daripada dengan pasanganmu. Makanya ada nanti orang-orang hamba-hamba Tuhan palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyusup masuk ke dalam jemaat, ya, atau aktivis-aktivis palsu yang menyusup untuk merayu perempuan-perempuan yang syarat dengan hawa nafsu, karena kebanyakan yang rajin pergi ke dalam komunitas adalah perempuan-perempuan. Lalu dia kesepian karena suaminya nggak peduli, dideketin, habis dia. Urusannya janda lagi. Makanya wanita-wanita yang single, ya, kalau dia sudah cerai meninggal, kalau masih muda, dia harus jaga benar-benar hati-hati. Ini saya cerita Anda yang di Indonesia ya. Kalau kita di Eropa bukan nggak ada masalah. Tapi Anda yang di Indonesia rawan dengan fitnah. Jaga hati-hati. Jangan mau berdua-dua. Jangan mau dimanipulasi berdua-dua. Ini khusus Anda yang tinggal di Indonesia ya, saya bilang. Kalau yang di Eropa itu no problem ya. Nggak ada urusan berdua-dua. Karena yang berdua-dua laki-laki sama laki-laki lebih bahaya daripada laki-laki sama perempuan. Atau ya. Tapi kalau yang di Indonesia Anda dimangsa. Oh sudah kayak kakakku sendiri, oh sudah kayak ayahku, Aisyah saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, saya sampai kaget. Ya, nggak ada urusannya. Nah, jadi ketiga hal ini, ya, dalam hal pengajaran hati-hati, dalam hal keuangan hati-hati, dalam hal konseling perempuan perselingkuhan, ya, pelakunya semua hamba Tuhan. Saya mengingatkan ini kepada saudara dengan kesungguhan hati, karena mereka nggak urusan dengan jiwamu. Mereka cuma memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka ingin uang yang banyak, mereka ingin dikenal hebat. Harta tata wanita, mereka halalkan segala macam cara. Mereka nggak urusan dengan pertumbuhan masuk neraka. Nggak urusan, emang lu siapa? Kemarin nggak kenal, besok nggak kenal, nanti nggak kenal juga nggak apa-apa kok. Iya kan? Oke, kiranya firman pada pagi hari ini mengingatkan Anda, meneguhkan hati Anda, membimbing Anda supaya Anda jangan sampai disantap oleh para serigala-serigala yang menyamar menjadi gembala-gembala ini. Tuhan Yesus memberkati.